Rileks, tenang, damai. Sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Bagaimana kabarnya Sobat RTD? Bagaimana kabar pikiran? Bagaimana kabar perasaannya hari ini? Saya yakin Sobat RTD dan orang-orang di sekitarnya, keluarganya, saya sendiri juga beserta keluarga saya akan semakin mudah untuk rileks, tenang, dan damai. Bahagia lebih sering hadir di dalam diri kita, sehingga sekitar kita pun bisa terkena pancaran energi atau aura bahagia yang berasal dari dalam diri kita. Harapannya alam semesta atau paling tidak lingkungan sekitar kita akan menjadi lebih tenang, lebih banyak bahagianya, lebih banyak damainya, dan sejahtera bisa selalu hadir, bisa selalu kita sadari. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin membahas atau saya ingin sharing mengenai pentingnya diam. Diam ini adalah sebuah kondisi di mana kita bisa mengakses potensi terbesar yang ada di dalam diri kita. Karena biasanya yang sering kita gunakan adalah potensi yang ada di luar diri kita, yang sering kita latih, yang ternyata bukan merupakan potensi sejati kita sebagai manusia, yaitu pikiran kita dan fisik kita. Ini sering sekali atau pastinya kita latih, kita aktifkan potensinya, kemudian kita latih, kemudian kita manfaatkan sedari dulu sampai sekarang, sedari kecil sampai sekarang. Tapi kita lupa bahwa ternyata ada potensi yang lebih besar lagi yang ada di dalam diri kita, yang mana seringkali lupa kita pergunakan, atau malah tidak kita sadari bahwa di sanalah ada potensi terbesar kita sebagai manusia. Dan untuk mengakses potensi itu, yang perlu kita lakukan sebenarnya hanyalah diam saja. Diam. Ekspektasinya apa ketika diam? Ya hanya diam. Ekspektasinya hanya diam. Menikmati apapun yang ada. Diam saja. Tidak perlu sebelumnya ditanyakan, ini manfaatnya diam ini apa sih? Apa yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari diam ini? Diam. Kalau bisa tutup mata sejenak. Ya berilah jeda kira-kira 10 menit lah. Berilah waktu. Berikan kesempatan 10 menit aja. 10 menit berikan waktu untuk hanya diam, menikmati. Kalau perlu dan kalau bisa, tutup mata. Ini sering saya lakukan ketika pikiran saya mendominasi. Badan saya capek. Energi fisik mulai terkuras. Lowbat lah. Dan saya bersyukur ini menjadi sebuah kebiasaan buat saya. Hanya diam. Entah bisa duduk, entah berbaring, entah sedang dalam kondisi apapun yang dimungkinkan oleh kondisi Sobat RTD sekalian. Misalnya bagaimana? Ya ketika beraktivitas, ambil jeda sesaat, diam saja. Entah itu harus berdiri, entah itu bisa duduk. Bersyukur kalau itu bisa sambil berbaring. Terus nanti kalau ketiduran gimana? Ya nggak apa-apa, nikmati saja. Tapi jangan berekspektasi untuk tidur. Jangan memerintahkan dirinya sendiri untuk tidur. Diam saja, tutup matanya. Kadangkala mata ini membuat banyaknya input informasi masuk ke dalam diri.
masuk ke dalam pikiran. Kemudian terpaksa pikiran pun harus bekerja. Karena memang dia harus bekerja kan. Harus memproses, harus menganalisa, harus menyimpulkan, harus memberikan asupan itu tadi, kesimpulan, asumsi, prasangka pada diri kita. Karena memang seperti itulah dia bekerjanya. Coba diam. Ekspektasinya ya hanya diam. Tidak mungkin kita tidak berekspektasi. Manfaatnya apa? Ya nanti coba dulu. Kalau kita nonton film di bioskop misalnya, atau di rumah, apa perbedaannya menonton film ketika lampu menyala dan lampu mati? Kalau saya pribadi senang sekali kalau lampunya dimatikan. Ini kayak fokus banget dengan filmnya. Apalagi kalau benar-benar gelap sekitar, hanya ada layar. Gitu. Seperti di bioskop. Filmnya akan jadi tampak luar biasa. Ya begitulah yang terjadi kalau kita menutup mata. Film yang benar ada ketika kita menutup mata. Awalnya seperti menunggu-nunggu, ada apa sih? Mau bagaimana sih? Atau waktunya sudah selesai belum? Sudah 10 menit belum? Sudah 5 menit belum? Biarkan saja mengalir apa adanya. Apakah ini salah satu cara melatih relaksasi energi? Bisa jadi. Diam sejenak, berikan jeda, biarkan pikiran mengalir ke sana ke sini. Biarin aja. Nggak usah harus diatur. Pikiran juga, nafas juga begitu. Biarkan mengatur dirinya sendiri. Biarkan nafas, biarkan pola nafas, cara bernafas, kembali ke defaultnya. Biarkan saja mengalir apa adanya. Biarkan semuanya. Tutup mata kalau bisa, pejamkan mata. Potensi kita yang sering dilatih adalah pikiran. Ini kita mencoba mengaktifkan potensi sejati yang ada dalam diri. Yang ada dalam hati. Hati itu sebelah mana sih? Kadang-kadang ada orang bilang, jangan pakai ini, tapi pakai ini. Jangan pakai dengkul, ditunjukkanlah dengkulnya, dipegang dengkulnya, pakai ini. Atau pakai ini. Hati sebenarnya adalah sebuah wahana, sebuah hamparan, di mana di situ ada pikiran, di situ ada jiwa. Hati nurani, hamparan hati yang kena nur, yang di situ ada nurnya. Nur atau cahaya. Cahaya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga kita bilang, atau saya bilang, percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Percikannya, belum cahayanya. Percikan, hanya sepercik, hanya sebagian kecil dari cahayanya yang ada di situ. Nah, dari sinilah sebenarnya potensi sejati kita sebagai manusia ada. Dari situ juga energi yang luar biasa ini muncul. Energi yang halus, masuk, mengalir kepada lapisan-lapisan jiwa. Mengalir kepada setiap bagian-bagian dari tubuh kita. Ada pusat-pusat energi, tersebut sebagai cakra, ada jalur-jalur energi. Jika bisa teraliri semuanya dengan baik oleh energi tersebut, energi dari percikan cahaya Tuhan sering disebut sebagai energi spiritual, maka setiap bagian dari diri kita akan bekerja dengan maksimal. Ketika semua bagian itu bekerja dengan maksimal, masuklah kesadaran kita pada kesadaran jiwa. Masuk kepada lapisan-lapisan kesadaran jiwa. Yang paling luar, yang mendekati dengan logika ada kesadaran diri palsu. Jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Pertengahan,
Kemudian ada yang belakang yang berdekatan dengan bagian percikan cahaya Tuhan adalah lapisan kesadaran diri sejati atau jiwa suci, jiwa murni, jiwa bijak. Pertengahan antara atau perbatasan antara diri sejati dan diri palsu, pertengahannya adalah jiwa tenang. Kalau bisa masuk pada jiwa tenang, perlahan-lahan diri sejati akan bangkit. Atau bahkan bukan diri sejati lagi, tapi ada kesadaran yang muncul dari dalam, dari lapisan terdalam, yaitu percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Jika bisa kita munculkan, maka akan, kalau saya bilang, adalah hadirnya navigator. Itulah kesadaran Tuhan di dalam diri. Inilah yang memasok semua informasi, semua ide, semua hal-hal yang luar biasa. Inilah intuisi, sering dibilang. Awalnya hanya diam saja. Cuman kadang-kadang kita sering selalu menanyakan, apa sih manfaatnya? Ketika itu saya dilatih hanya lakukan saja. Nggak usah dipikir-pikir lagi. Nggak usah ditanya apa manfaatnya. Jangan ditunggu-tunggu sensasi apa sih yang muncul. Jangan ditunggu-tunggu informasi apa yang hadir. Ada film apa yang akan muncul, akan kita tonton. Nggak usah, biarin aja. Dia tutup mata, nikmati. Ada suara apa saja. Ada pikiran apa aja, biarkan mengalir. Biarkan, nggak usah diatur-atur. Nafas pun begitu. Awalnya mungkin perlu dibiasakan nafasnya. Diperlambat. Tapi nanti pelan-pelan pasti masuk kepada nafas, pola nafas aslinya yang ada, yang programnya ada pada organ pernafasan kita. Biarkan mengalir apa adanya. Mungkin awalnya bisa dibantu dengan pin relax, tenang, damai. Itu kalau mau ekspektasinya akan melatih relaksasi energi. Tapi saya berusaha memisahkan. Yang ini hanya diam saja. Diam saja. Mencoba untuk diam. Kita lihat apa yang terjadi. Apapun itu, biarkan saja mengalir apa adanya. Ambil jeda sebentar untuk hanya diam saja. Biarkan mengalir apa adanya. Hanya diam saja. Tidak ada ekspektasi atau tidak mengarah kepada apa sih manfaatnya, bagaimana rasanya, sensasi apa yang muncul, film apa yang akan kita tonton. Nggak ada, biarin aja semuanya nanti. Sekarang pokoknya diam saja, tutup mata saja. Coba deh, Sobat RTD lakukan dan kemudian sharing kepada saya. Gitu aja deh sharing saya kali ini. Doa saya sekali lagi supaya kita semua makin mudah untuk rileks, makin mudah untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, sehingga kedamaian mengalir dari dalam diri kita ke sekitar kita. Gitu aja Sobat RTD. Jangan lupa ya, please like, comment, subscribe, dan share video-video saya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.